Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amia Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai SPI bus dan storage. Nah, di sini langsung aja kita bakal membahas mengenai teorinya dari SPI itu sendiri. Terus karena kemarin saya sudah percobaan menggunakan ESP32, jadi kita bakal membahas mengenai codingannya dan juga hasil percobaan SPI dengan menggunakan SP32. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, kita mulai dari SPI Fundamentals and Timingnya. Jadi physical layer itu ada 4 wire. Ada MOSI, ada MISO, ada SCLK, dan ada CS. Nah, untuk master out slave in itu tuh jalur data ke slave. Terus master in slave out itu tuh jalur data ke master. Dan untuk serial clock itu tuh kontrol sinkronisasi oleh master. Dan untuk chip select itu tuh aktivasi slave atau active flow. Nah, biasanya tuh ada 4 SPI mode atau kombinasi CPOL, polarity, dan CPHA phase. Jadi pada mode 0, CPOL itu 0, CPHA itu 0, dan sampling edge-nya itu leading atau rising. Nah, untuk mode 3, CPOL itu 1, CPHA itu 1, dan sampling edge-nya itu sama, leading, rising. Selanjutnya tuh comparison dan topologinya. Untuk fiturnya, kita mulai dari kecepatannya. Untuk SPI itu 80 lebih MHz. Nah, untuk I2C dia tuh 3 MHz dan untuk UART itu 115.000 baud. Nah, untuk jumlah pinnya untuk SPI itu ada 4 CS, untuk I2C itu ada 2, dan untuk UART itu juga ada 2. Nah, untuk full-nya SPI itu half, I2C itu full. Dan untuk aplikasinya, SPI itu storage atau display, I2C itu sensor, dan UART itu console. Untuk master slave topologi, ini tuh satu master dapat mengontrol banyak slave menggunakan pin CS yang terpisah, independent CS atau sistem daisy chain. Selanjutnya itu mengenai hardware dan signal integrity. Untuk noise mitigation-nya itu dia menggunakan star point grounding dan kapasitor bypass 100 nanofarad sedekat mungkin dengan VCC device. Terus untuk line stability-nya itu tuh pull up 4,7 ribu ohm pada MISO diperlukan untuk kestabilan sinyal saat high frequency yaitu 80 MHz. Untuk physical limits-nya itu jaga panjang kabel kurang dari 1 meter menggunakan kabel shielded untuk lingkungan industri yang bising. Untuk controller implementation-nya, untuk ESP32 itu versatile, dan GPIO itu flexible remap atau 4 controller, SPIO itu 3, VSPI itu pin 5, pin 18, 19, D3, dan HSPI itu 12, 13, 14, dan 15. Untuk clock up-nya itu up to 80 MHz. Untuk STM32 itu tuh robust, itu fixed pins, PA 5-7 itu untuk SPI 1, terus hardware DMA, analog watchdog, industrial reliability, dan juga prescaler 2 hingga 256. Nah, ini ada rumusnya SPI clock itu sama dengan APB clock dibagi prescaler. Selanjutnya itu mengenai DMA and Advanced Bus Features. Untuk DMA itu sendiri itu wajib untuk transfer data sebesar lebih dari 4 KB, gunanya itu mencegah lag CPU. Nah, buffernya itu otomatis ke memori tanpa interferensi prosesor. Untuk interrupt versus polling itu CPU idle menunggu 100% load. Untuk interrupt itu background transfer atau async, itu tuh update LED saat SPI itu berjalan di latar belakang.
Selanjutnya itu mengenai flash and SD card storage. Jadi W25Q32 flash itu tuh persistent storage untuk firmware dan config CMD JEDEC dan erase dan juga program. Untuk SD card itu SPI mode, jadi PC-nya itu compatible dan keuntungannya itu kapasitasnya itu besar, lebih dari 32 GB, dan kerugiannya itu inisialisasi kompleks. Jadi CMD0 ke CMD8 ke ACMD41. Nah, untuk peripheral integration-nya ada SSD OLED, ini tuh frame buffer, dan memerlukan pin DC tambahan. Untuk MCP ADC itu tuh 12 bit 8 channel sampling 200.000 per second dan akurasinya itu kurang lebih 1 atau 2 LSB, ideal untuk multi sensor analog. Untuk MCP DAC ini tuh 12 bit analog output dan waveform generation dan update rate itu 100.000 Hz untuk audio test. Selanjutnya, ini tuh software storage strategies-nya. Untuk NVS, itu tuh penyimpanan konfigurasi sederhana, persistensi counter boot atau preferensi pengguna via API sederhana. Untuk SPIFFS, ini tuh file system internal pada flash. Itu mendukung fopen atau fwrite pas pada flashware. Dia itu menggunakan buffer flash 10 detik. Nah, untuk throughout versus efisiensinya, untuk clock dalam 1 MHz, itu buffer size-nya itu 16 byte, dan untuk throughout-nya itu 80 KB per second, dan CPU load-nya itu dia high atau polling. Nah, untuk 20 MHz, buffer size-nya itu 4096 byte, lalu untuk throughput-nya itu 2,1 MB per S, terus CPU load-nya itu low atau DMA. Oke, sekian mengenai penjelasan singkat mengenai SPI-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke penjelasan codingannya. Oke, ini untuk codingannya di ESP. Dimulai dari include studio string, ini tuh library untuk fungsi I/O dasar, terus ini free RTOS, ini tuh untuk library utama RTOS. Selanjutnya untuk driver GPIO ini itu untuk ngontrol pin input dan output digital biasa. Terus driver SPI ini dia tuh mengaktifkan dan mengontrol peripheral hardware SPI master pada ESP32. Terus ESP log H ini tuh untuk menampilkan log debug berwarna serial monitor. Dan juga yang config ini itu tuh file header lokal buatan untuk menyimpan definisi nomor pin GPIO. Nah, terus di sini static constant char ini tuh menanda teks tag yang digunakan saat mencetak log, sehingga kita tahu log tersebut itu dikirim oleh modul tes LCD. Terus static SPI device handle ini itu tuh variabel handle global yang menyimpan identitas dan konfigurasi perangkat SPI LCD. Selanjutnya itu yang void ini. Void ini tuh untuk mengirim instruksi. Terus GPIO set level ini untuk menarik pin DC ke logical low, dan ini tuh standar bahwa sinyal yang masuk berikutnya adalah sebuah command. Terus SPI transaction ini membuat struktur transaksi data SPI bernama T. Terus untuk line 8 dia itu menentukan jumlah bitnya, itu 8 bit 1 byte. Terus TX buffer ini dia tuh pointer mengarah ke alamat memori variabel perintah. Yaitu yang void LCD data,
yaitu untuk mengirim parameter pendukung perintah atau data warna pixel ke LCD. Terus GPIO ini untuk menarik pin DC ke logika high, jadi artinya tuh sinyal yang dikirim itu berupa data. Terus selanjutnya untuk void app main, yang app main void ini itu tempat jalannya aplikasi pertama setelah SP itu udah nyala. Terus GPIO reset pin, dia mengembalikan pin DC dan reset ke kondisi default untuk supaya nggak ada konfigurasi lawas yang mengganggu. Terus GPIO set direction, ini tuh mengonfigurasi pin DC dan pin RST agar bekerja sebagai pin output digital. Setelah itu yang reset hardware, ini tuh melakukan hardware reset pada LCD dengan cara menarik pin RST ke low. Terus dia bakal nunggu selama 100 milisecond, lalu menariknya kembali ke high dan menunggu lagi 100 milisecond supaya memastikan IC controller LCD itu mulai kerjanya dari kondisi bersih. Terus yang ketiga itu setup SPI bus. Ini tuh SPI bus config, ini struktur konfigurasi untuk jalur fisik SPI. Terus bisa IO ini itu diatur ke min 1 karena LCD itu bersifat pasif. Jadi hanya menerima data dari SP sehingga pin MISO ini tidak dibutuhkan. Terus yang selanjutnya yang SPI bus initialize ini tuh mengaktifkan bus SPI menggunakan host hardware SP2 host dengan alokasi fitur DMA otomatis agar pengiriman data gambar itu tidak membebani performa CPU utama. Yaitu SPI Device Interface ini, yaitu struktur konfigurasi spesifik untuk perangkat LCD yang terpasang di bus SPI tersebut. Terus ada juga clock speed HZ, ini tuh ngatur kecepatan transmisi clock sebesar 1 MHz. Terus selanjutnya tuh juga ada ini lagi SPI Bus Add Device. Ini tuh mendaftarkan perangkat LCD dengan konfigurasi dev CFG naik ke jalur bus SPI 2 host. Nah, nanti hasilnya itu bakal disimpan ke variabel global SPI. Di situ yang SP logi ini tuh mengirim perintah ke 0 kali 1 untuk memerintahkan IC melakukan reset via software, lalu menunggu 150 milisecond agar proses reset internal IC itu selesai. Terus yang 0 kali 11 ini itu tuh untuk membangunkan IC LCD dari mode hemat daya atau sleep out. Lalu diberi jeda stabilisasi 150 milisecond juga. Terus untuk yang 0 kali 05 ini, dia itu untuk mengatur format warna dilanjutkan dengan data, yang berarti kita memiliki format warna 16 bit per pixel. Dan yang LCD CMD 0 kali 26, dia mengirim perintah untuk menyalakan sirkuit layar utama secara fisik sehingga layar itu siap menampilkan gambar. Nah, untuk isi layar dengan warna biru yang ini, jadi yang CMD dia itu bakal menentukan batas koordinat kolom, terus diikuti oleh 4 byte sampai 127, berarti lebar area gambarnya itu 128 pixel. Setelah itu yang CMD data ini dia itu ngirim
apa, barisnya mulainya itu 0 sampai 159, berarti tinggi area gambarnya itu 160 piksel. Nah, yang LCD CMD ini itu perintah memory write memberitahu kalau ICL untuk LCD CMD ini dia itu memerintah memory write memberitahu kalau IC LCD itu setelah baris ini semua data itu yang dikirim data yang harus langsung dituangkan ke koordinat piksel yang tadi sudah dibatasi. Setelah itu yang for int ini dia itu melakukan perulangan sebanyak jumlah piksel layar, lalu karena menggunakan format RGB 16 bit 2 byte per pixel, jadi warna biru murni diawali oleh nilai binar. Ini itu untuk mengirim byte pertama, high byte, terus ini itu untuk mengirim byte kedua atau low. Nah, untuk ESP Logi ini, dia itu menampilkan informasi sukses ke serial monitor bahwa proses pengisian warna selesai. Nah, nanti dia bakal ada while 1, ini tuh loop free RTOS untuk menahan program agar tidak keluar dari fungsi app main. Jadi programnya itu dibuat tidur setiap 1 detik secara berulang, membiarkan layar LCD tetap menyala dan menampilkan warna biru tersebut terus. Nah, ini untuk penjelasan programnya. Sekarang saya akan memberitahu hasil percobaannya. Nah, di sini tuh kita bikin warnanya itu nanti lama-lama muncul gitu. Ini ada biru, hijau, merah, biru muda gitu. Untuk codingannya yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih semuanya. Dadah.